Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Nimofidatul Adha, MPM 202.101.101.00055. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan agama. A. Pengertian Pancasila dan agama. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalani oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tentram, adil, aman, sentosa. Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungan. B. Hubungan Pancasila dan agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers Negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan karya khas yang secara antropologis merupakan lokal genus bangsa Indonesia. Ayat Tauhid dalam Kelan 2012 begitu pentingnya menetapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan bahkan juga animisme. Menurut Notonegoro, asal mula Pancasila secara langsung, salah satunya asal mula bahan yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, sekitar 14 abad pengaruh Hinduisme dan Buddhisme, 7 abad pengaruh sekitar dan 4 abad pengaruh Kristen. Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular dijumpai kalimat yang kemudian dikenal Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kalimat tersebut secara lengkap berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhan Dharma Magrua. Artinya maupun berbeda satu jua adanya sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda. Hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. A. Negara adalah berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. B. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. C. Tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. D. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama.
Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelamatkan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum pasif maupun norma moral bagi moral agama maupun moral para penyelenggara negara. Negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Berdasarkan kesimpulan Kongres Pancasila, dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara, maka negara sesuai dengan dasar negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia. Kontroversi Pancasila dan agama. Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka Pancasila sendiri sebagai dasar negara Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh agama yang tertuang dalam sila pertama yang berbunyi sila ketuhanan yang Maha Esa, yang pada awalnya berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang sejak saat itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun ada dua ormas Islam terbesar saat itu yang menentang bunyi sila pertama tersebut, karena dua ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika syariat Islam ditetapkan maka secara tidak langsung akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang utuh, maka hal tersebut dapat memojokkan umat agama lainnya. Yang lebih buruk lagi adalah akan mencegah belah bangsa ini, khususnya bagi provinsi-provinsi yang sebagian besar penduduknya non-muslim. Karena itulah sampai detik ini bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa Pancasila mengakui dan menyakralkan keberadaan agama tidak hanya Islam, namun termasuk juga Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu sebagai agama resmi negara pada saat itu. Kuatnya paham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak dekade 1920-an, ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas kultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak lepas dari ketuhanan etis. Latif 2011 67. Secara lengkap pentingnya dasar ketuhanan ketika dirumuskan oleh Founding Father negara tidak dapat dibaca oleh pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 ketika berbicara mengenai dasar negara, yang menyatakan prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendak bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaklah negara Indonesia ia negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa,
segenap dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa, segenap rakyat hendaknya bertuhan. Secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Pernyataan ini mengandung dua arti pokok. Pertama, pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia menurut Insinyur Soekarno mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Kedua, posisi negara terhadap agama. Insinyur Soekarno menegaskan bahwa negara kita akan bertuhan. Implikasi agama dalam kehidupan berdasarkan Pancasila. Pancasila dan agama dapat diimplikasikan seiring berjalan, dan seiring mendukung agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila. Begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penyataan, dan pengalaman agama. Abdurrahman Wahid pun menjelaskan bahwa sudah tidak relevan lagi untuk melihat apakah nilai-nilai dasar itu ditarik oleh Pancasila dari agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena ajaran agama-agama juga tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila, dan agama-agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai polisi lalu lintas yang akan menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Moral Pancasila bersifat rasional, objektif, dan universal dalam arti berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Moral Pancasila juga dapat disebut otonom karena nilai-nilainya tidak mendapat pengaruh dari luar hakikat manusia Indonesia, dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis. Tidak dapat pula diletakkan adanya bantuan dari nilai-nilai agama, adat, dan budaya, karena secara de facto nilai-nilai Pancasila berasal dari agama-agama serta budaya manusia Indonesia. Hanya saja nilai-nilai yang hidup tersebut tidak menentukan dasar-dasar Pancasila, tetapi memberikan bantuan dan memperkuat sejalan dengan pendapat tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dalam sebuah pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2005, bangsa kita adalah bangsa yang religius, juga bangsa yang menjunjung tinggi, menghormati, dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Oleh karena itu, setiap umat beragama hendaklah memahami falsafah Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama masing-masing. Dengan demikian, kita akan menetapkan falsafah negara dan posisinya yang wajar. Saya berkeyakinan dengan sedalam-dalamnya bahwa 5 sila dalam Pancasila itu selaras dengan ajaran agama-agama yang hidup dan berkembang di tanah air. Dengan demikian, kita dapat menyadari adanya perasaan kesenjangan antara yakni dan mengamalkan ajaran-ajaran agama, serta untuk menerima Pancasila sebagai falsafah negara. Dengan penerimaan Pancasila oleh hampir seluruh kekuatan bangsa, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk mempertentangkan nilai-nilai Pancasila dengan agama manapun di Indonesia. Penerimaan sadar ini memerlukan waktu lama, tidak kurang dari 40 tahun dalam perhitungan ma'arif, sebuah pergulatan sengit yang telah menguras energi kita sebagai bangsa. Sebagai buah dari pengumuman panjang itu, sekarang secara teoretik dari kelima nilai Pancasila tidak satu pun lagi yang dianggap berlawanan dengan agama. Sila pertama berupa ketuhanan Yang Maha Esa,
dikunci oleh sila kelima.